Kubilai Han mengirim pasukan ke Jawa bukan hanya karena utusannya dilukai oleh Kertanagara. Memperlakukan Mengkai dengan buruk adalah dosa yang dibuat Raja Singhasari Kertanagara, sehingga Kubilai Khan harus menghukumnya. Itulah alasan kedatangan bangsa Mongol ke Jawa sebagaimana dikisahkan dalam sejarah dinasti Yuan. Namun, tak hanya karena itu Kubilai Han mengirim pasukan ke Jawa. Sebelumnya banyak diyakini kalau ekspedisi Kubilai Khan ke Jawa sebenarnya demi menguasai perdagangan laut. Saat itu, Jawa menjadi negara terakhir di selatan Tiongkok yang menolak tunduk. Pengaruh Jawa semakin besar setelah mengirim utusan ke Malayu dalam ekspedisi Pamalayu. Belum lagi pengaruh Sriwijaya yang memang sudah semakin pudar. Pada masanya, Sriwijaya punya hubungan baik dengan Tiongkok. Untuk melawan bangsa Mongol di Tiongkok, Kertanegara bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan Asia Tenggara. Sejak mendirikan dinasti Yuan, Kubilai Khan mulai menebar kekuasaannya. Kubilai Khan menuntut bakti dari penguasa-penguasa yang sebelumnya mengakui kekuasaan kaisar-kaisar dinasti Sung. Jika menolak, mereka akan diserang. Salah satunya adalah penguasa di Jawa. Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa pada tahun 1280 Masehi, tahun 1282 Masehi, dan tahun 1286 Masehi. Raja Singhasari, Kertanegara dengan percaya diri merusak muka utusan terakhir Kubilai Khan, Mengkai pada tahun 1289 Masehi. Sebagaimana disebut dalam Kakawin Nagara Kertagama, bahwa seluruh Jawa, Sunda, dan Madura tunduk di bawah kekuasaan Kertanegara. Kertanegara mengirim ekspedisi ke Malayu, menguasai Pahang di Semenanjung Malayu, serta menaklukkan Bali dan memboyong rajanya sebagai tawanan pada tahun 1284 Masehi. Singhasari juga menguasai Gurun, pulau di wilayah timur Nusantara, dan Bakulapura atau Tanjung Pura di barat daya Kalimantan. Dalam prasasti Camundi tahun 1292 Masehi, disebutkan Kertanegara puas dengan kemenangan-kemenangannya di semua tempat. Kertanegara menjadi payung pelindung seluruh Dwipantara atau Nusantara. Dalam Nagara Kertagama disebut Singhasari beberapa kali melakukan ekspedisi militer untuk merekrut mitra sejajar. Jika dua kekuatan itu berkoalisi, diharapkan dapat mengontrol Selat Malaka dan menghadapi musuh bersama, khususnya menghadapi serangan Mongol. Khususnya ekspedisi ke Malayu pada tahun 1275 Masehi. Untuk mempererat hubungan dengan Malayu, pada tahun 1286 Masehi, Kertanegara mengirimkan hadiah berupa arca Buddha Amoghapasa. Penempatannya di Dharmasraya dipimpin oleh 4 pejabat tinggi dari Jawa. Selain di kawasan Nusantara, Kertanegara juga bersekutu dengan Kerajaan Champa, yang bertujuan untuk membendung serangan bangsa Mongol. Dalam prasasti Posah di dekat Pahanrang tahun 1306 Masehi, disebutkan seorang permaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi. Adik Kertanegara itu menikah dengan Raja Jaya Simhawarman III yang berkuasa pada tahun 1287 Masehi sampai tahun 1307 Masehi. Kerjasama itu menguntungkan bagi Jawa, ketika Kubilai Khan mengirim pasukan pada tahun 1292 Masehi, untuk menghukum Kertanegara. Raja Jaya Singhawarman III tidak mengizinkan mereka menurunkan jangkar di pelabuhan Champa untuk mengisi perbekalan. Apalagi selama berlayar ke Jawa, mereka menghadapi banyak kesulitan. Shibei, salah satu komandan ekspedisi dalam catatannya di sejarah dinasti Yuan, menyebut angin selama pelayaran bertiup sangat kencang. Lautan begitu bergelombang membuat kapal terombang-ambing. Para prajurit pun tak makan selama berhari-hari. Ditambah lagi, armada Mongol yang berlayar dari Guangzhou di Fujian itu tidak mengikuti rute biasanya, yang menyusuri pesisir Malaka dan Sumatera. Mereka justru berlayar di tengah lautan dan dengan berani atau mungkin nekat mengambil rute lurus terdekat menuju tujuannya. Akibatnya, dari ribuan kapal, yang berhasil sampai Tuban dan Hujung Galuh hanya sebagian. Banyak yang tewas. Baik karena serangan bajak laut, maupun penyakit. Banyak yang meyakini ekspedisi Kubilai Khan ke Jawa sebenarnya demi menguasai perdagangan laut. Dan saat itu Jawa menjadi negara terakhir di selatan Tiongkok yang menolak tunduk. Pengaruh Jawa semakin besar setelah mengirim utusan ke Malayu dalam ekspedisi Pamalayu. Apalagi pengaruh Sriwijaya, yang berhubungan baik dengan Tiongkok, sudah pudar. Jika dilihat secara umum, penguasa di Tiongkok selalu digerakkan oleh karakter superioritas mereka. Kala itu, supremasi Tiongkok terhadap negara-negara lain adalah dogma nasional yang begitu tertanam, bahwa kaisar ditunjuk langit untuk menjadi penguasa dunia.
Sejak masa awal sejarah Tiongkok, mereka selalu mencatat kedatangan penguasa asing yang memberikan penghormatan kepada kaisar. Para penguasa dari negara-negara yang lebih kecil di Asia sering melakukan perdagangan hingga ke Tiongkok, sambil membawa hadiah untuk mengambil hati penguasanya. Bahkan, cara ini diikuti para pedagang lainnya yang menyamar sebagai utusan dari negeri jauh. Dengan memberikan sedikit barang dagangan, mereka berharap mendapat fasilitas perdagangan atau akses hingga ke ibu kota penguasa Tiongkok. Sejak dulu Tiongkok dipandang tinggi, khususnya oleh negara-negara di Asia. Budayanya tinggi, istananya mewah dan luas. Kekayaannya membuat kagum bangsa-bangsa di Asia. Karenanya para penguasa merasa mendapat kehormatan jika bisa menjalin hubungan dengan Tiongkok. Sementara bagi kaisar, semua negara harus tunduk kepada bangsa yang dipilih langit, yaitu Tiongkok. Jika ada yang memberikan hadiah, upeti, walaupun sedikit harus diterima dengan tangan terbuka dan dibantu sesuai dengan kebutuhannya. Terlebih lagi kekuasaan Tiongkok di era dinasti Mongol, ambisi utama Kubilai Khan adalah membuat dunia mengakui kejayaannya. Oleh karena itu, Kertanegara berusaha untuk menyatukan seluruh Nusantara karena adanya bahaya dari luar yang mengancam, yaitu pasukan Mongol.